Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kezo. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2025. Bagaimana kabarnya, Kezo, hari ini? Semoga semakin baik dan selalu dalam keadaan sehat. Baik, Kezo, siapkan buku pelajarannya. Kita belajar sejarah terlebih dahulu ya. Kenapa Miss kok hari ini belajar sejarah gitu? Harusnya kan ada bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, Miss rasa kemarin materinya sudah sering kita ulang-ulang dan kayaknya juga ada Miss kasih beberapa latihan. Nah, kalau yang sejarah ini kan kita masih ada perlu yang dibahas. Meskipun kemarin latihan soal di bab yang terakhir itu sudah Miss jelaskan, tapi ada satu materi, satu bab yang Miss rasa masih perlu kita dalami lagi untuk kepahaman kehidupan begitu. Jadi hari ini kita belajar sejarah dulu seperti itu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kezo masih ingat tentang pembelajaran sejarah kita? Ya, ada tentang teori atau bias dalam sejarah, terus kemudian ada um, kajian sejarah, teori-teori sejarah, sumber-sumber sejarah yang primer dan sekunder, kemudian ada contoh-contoh sejarah-sejarah tradisional, kolonial maupun modern. Nah, di sini Miss juga ada latihan sedikit ya pada pembelajaran hari ini. Kita belajar salah satu tradisi yang masih ada di Indonesia saat ini. Nah, karena kan di Indonesia ini kental sekali dengan suku dan juga budayanya. Nah, sejarah itu kan tidak lepas dari timbal balik atau hubungan manusia, kemudian budaya yang ada di dalamnya, ataupun interaksi antara manusia dan juga kehidupan kesehariannya. Gitu. Baik, Keza silahkan buka buku sejarah halaman 70. Kita akan membahas tentang kisah inspiratif tradisi Sasi. Ya, apa sih ini tradisi Sasi? Mungkin Keza juga baru pertama kali mendengar. Nah, kita berkenalan dulu dengan tradisi Sasi sambil apa ya, mengetahui sedikit-sedikit tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Oke, oke, sudah bisa kita mulai ya, sudah dibuka bukunya. Tradisi Sasi menjaga keberlanjutan kehidupan. Nah, tradisi Sasi ini tradisi di mana sih, Miss? Tradisi Sasi itu adalah tradisi atau budaya yang dilestarikan dan juga masih dilakukan oleh masyarakat di Maluku dan juga Papua Barat. Gitu. Perhatikan teksnya. Sasi adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat di Maluku dan Papua Barat untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam di darat dan laut. Sasi berarti larangan atau sanksi. Sasi juga dapat dipahami sebagai larangan untuk mengambil sumber daya alam. Nih, larangan untuk mengambil sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu sehingga terjaga keberlanjutannya. Kita baca dulu teks keseluruhannya, baru nanti kita jelaskan satu persatu. Bagi masyarakat yang tinggal di laut maupun dekat lautan dan sungai, mereka memiliki ketergantungan yang tinggi dengan sumber daya laut dan juga sungai, otomatis ya, sehingga mereka menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Sejarah tradisi Sasi diyakini telah berlangsung sejak dahulu kala yang dilakukan antara masyarakat adat atau kampung, kepala adat, dan juga tokoh masyarakat. Terdapat berbagai macam aturan dalam praktik Sasi, misalnya pada Sasi Lompa, masyarakat Pulau Haruku, Maluku Tengah, yang telah dipraktikkan sejak abad ke-16. Sasi ini mengatur kapan ikan lompa bisa dipanen oleh masyarakat.
Ikan lompa adalah sejenis ikan sarden yang terdapat di laut sekitar Pulau Haruku. Jika ada yang melanggar dengan mengambil ikan di luar waktu yang telah ditentukan, maka akan mendapatkan sanksi moral dan sosial. Tujuan dari sanksi lompa adalah menjaga agar ikan dapat berkembang biak dan tidak punah, sehingga masyarakat dapat terus menikmatinya. Pada zaman dahulu, sasi lompa dapat dilakukan sebanyak 3 sampai 4 kali dalam setahun, tetapi sekarang hanya setahun sekali. Tradisi sasi dapat diartikan sebagai norma, ya, ini norma. Hampir semua masyarakat selalu memiliki norma, itu jelas ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Praktik tradisisasi dilakukan secara turun-menurun sebagai konservasi sumber daya alam di wilayah Kepulauan Maluku, baik di Halmahera, Haruku, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Leas, Watu Bela, Banda, Kepulauan Kei, Aru, dan Kepulauan Barat Daya, serta Kepulauan Tenggara di bagian Barat Daya Maluku. Ya, jadi tradisisasi ini adalah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun ya. Nah, kayaknya juga perlu tahu juga apa sih tradisi gitu. Tradisi itu kayak kebiasaan yang sudah dilakukan dari zaman dahulu, kemudian dilestarikan dengan cara apa? Dilakukan secara terus-menerus. Jadi generasi berikutnya itu melihat eh, orang tua mereka ataupun mbah mereka, nenek mereka melakukan kegiatan tersebut. Jadi tradisi itu bisa berkelanjutan sampai saat ini. Nah, dilakukan oleh masyarakat adat Maluku di Papua Barat. Nah, tujuan dari tradisi ini itu apa sih? Nah, sanksi ini kan dikenal dengan sanksi atau larangan, ya, yang mana tradisi sanksi ini itu larangan untuk mengambil sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi contohnya tadi seperti ada ikan, ikan lompa dipanen sesuai dengan waktunya. Kalau misalkan mereka sengaja mengambil bukan pada waktu yang ditentukan, misalkan kayak hari ini bukan masanya mereka panen, tapi sengaja mengambil gitu. Meskipun jumlah sedikit, tapi karena itu adalah tradisi yang dilarang, ya bukan waktunya, maka mereka akan mendapatkan sanksi ya berupa sanksi apa tadi? Hmm, moral dan sosial. Apa ini? Biasanya itu mungkin nasihat ataupun hukuman sesuai apa yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, lanjut. Nah, kan berlangsung sejak dahulu kala ya, tidak hanya tradisi saksi ya, apapun entah itu mungkin ada upacara adat, tari-tarian dan segala macam yang sangat kental di budaya Indonesia di negara Indonesia itu sudah terjadi secara zaman dahulu, diturun-temurunkan, bisa mungkin melalui kegiatan kemasyarakatan, kemudian pentas seni ataupun dari cerita ya, cerita keluarga yang turun-temurun, kebiasaan yang dilakukan itu juga termasuk cara-cara untuk menurunkan tradisi. Baik. Nah, kita akan bahas tentang pertanyaan tugas ini ya. Ada 6 nomor yang akan kita bahas pada hari ini terkait tentang sejarah tradisi Sasi, Maluku, dan juga Papua Barat. Bagaimana Kesa mengenal ya sedikit tentang apa itu tradisi Sasi. Jauh sekali Miss di Maluku. Ya, siapa tahu nanti kita bisa diskusi bersama tradisi yang ada di Batam, yang tempat kita tinggal saat ini, atau mungkin Jawa sebagaimana daerah Miss asli gitu, Miss kenalkan ke Keso atau Keso yang kenalkan ke Miss kayak gitu. Kita sharing, kita searching di mungkin lewat internet atau buku, kemudian kita bahas bersama. Oh ternyata adakah kemiripan, mungkin ataupun perbedaan-perbedaannya apa, tata cara tradisi melakukannya seperti apa gitu. Ataupun
nanti